Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Ma'had Ustaz Firman Abdullah, yang saya hormati Kepala Sekolah Ustaz Ridwi Habibi, serta yang saya hormati asatiz wal asatizat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta yang saya hormati Dewan Juri pada pidato bahasa Indonesia ini, serta yang saya cintai juga saya sayangi teman-teman seangkatan, seperjuangan, dan adik-adik kelas. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan manusia, juga telah mengatur kehidupan ini sehingga penuh dengan keteraturan, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada seluruh makhluknya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, waktu luang, serta nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung. Sehingga dengan nikmat itulah Allah masih menakdirkan kita untuk berkumpul di majelis ini, di Masjid Hadiyatul Kubra, yang semoga Allah berkahi juga dinaungi oleh para malaikat. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Tak lupa saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada kedua pembawa acara yang telah memberikan saya waktu juga kesempatan, sehingga dengan waktu itu saya dapat berdiri di hadapan para hadirin sekalian untuk membawakan pidato. Maka pada kesempatan ini saya akan berpidato di hadapan para hadirin sekalian dengan judul Perangkap Setan Membiasakan Dosa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tahu betapa susahnya untuk merubah suatu kebiasaan apapun bentuknya. Jika seseorang telah terbiasa mengerjakan suatu amal kebaikan, maka apabila terlewat atau terlupa mengerjakannya, akan muncul perasaan yang tidak enak di dalam hatinya. Misalnya sholat duha, ketika dia terlewat atau tidak mengerjakannya, maka muncullah perasaan yang tidak enak di dalam hatinya. Begitu juga dengan amal keburukan. Aduh, astagfirullah. Begitu juga dengan amal keburukan. Walaupun seseorang tahu betapa bahayanya amal keburukan tersebut, akan tetapi karena hasad telah menggelora di dalam hatinya ketika waktu kebiasaan itu muncul. Mencuri misalnya, ada yang mencuri karena kebutuhan hidup, tapi ada juga yang mencuri hanya untuk memenuhi kesenangan pada dirinya, dan mengobati rasa kecanduannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata manusia diciptakan dengan satu karakter dasar, yang dengan karakter itulah setan menggunakannya sebagai acuan untuk menjalankan misi kejahatannya. Ada yang tahu? Ya. Karakter itu adalah bidikan setan. Setan akan berusaha menjebak manusia pada suatu keburukan, pada suatu kemaksiatan, pada suatu dosa kecil dan dosa besar. Setan telah berjanji
berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dan ini termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya, ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menyesatkan umat manusia dari jalanmu yang lurus. Dan aku akan selalu mendatangi mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan juga kiri, dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur kepadamu. Maka dengan karakter dasar inilah setan menjadikannya investasi yang besar dengan keuntungan yang berlipat ganda. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang pertama, jika seseorang telah terbiasa melakukan suatu amal buruk, maka untuk melakukannya yang kedua kali, setan tidak perlu lagi bersusah payah untuk membujuknya. Cukup dengan sentilan yang ringan saja, maka dengan seketika manusia akan melakukan perbuatan buruk itu. Seperti ketika seseorang telah terbiasa berkata kotor, maka dia akan refleks mengeluarkan kata-kata kotornya itu ketika dia tersandung batu. Jika seseorang terbiasa menggibah, maka dia akan geram mulutnya untuk menggibah seseorang ketika datang kesempatan berupa kesalahan saingannya atau tetangganya, dan lain-lain. Ibarat tanaman, akarnya telah tertancap kuat. Walaupun batangnya dipenggal, tidak menutup kemungkinan bukan pohon itu akan tumbuh. Betul atau betul? Begitu juga dengan kebiasaan, apalagi kebiasaan yang buruk. Meski seseorang sadar dan ingin tidak mengulangi lagi kebiasaan buruknya itu, dan tidak ingin lagi mengulangi kebiasaan buruknya itu, jika itu telah menjadi kebiasaan dalam hidupnya, tidak menutup kemungkinan dia akan kembali lagi kepada kebiasaan yang buruk itu. Illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang kedua, jika sudah terbiasa, maka hati dan badan akan ringan dalam menjalankannya. Nah, ini juga keuntungan yang tidak kalah besarnya dengan keuntungan yang pertama. Jika hati telah ringan dalam menjalankan dosa tersebut, dia telah ringan dalam menjalankan dosa tersebut tanpa beban, maka hilanglah rasa sesal yang ada di dalam hatinya. Tayal inilah sinyal kebinasaan, karena rasa sesal telah hilang di dalam hatinya. Sedangkan di dalam hadis dijelaskan bahwasanya penyesalan adalah bagian dari taubat. Penyesalan juga merupakan cikal bakal dari taubat, juga kesadaran. Lantas, jika rasa sesal telah hilang di hati seseorang, maka apakah mungkin muncul perasaan untuk bertaubat? Wallahu a'lam bishawab. Dengan kata lain, sedikit demi sedikit setan telah menancapkan jeruji pagar kepada kita untuk menghalangi kita dari pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus membuat kita terpuruk, terperosok ke dalam dosa buruk, ke dalam dosa kecil ataupun dosa besar, sehingga kita lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjalankan misinya ini, setan memiliki beberapa teknik atau cara yang secara cara-cara umum yang saya rasa sepertinya kita biasa merasakannya di hari-hari kita. Yang pertama, setan akan menggodai kita dan membisiki kita dengan kata mendingan. Kata ini bertujuan untuk membuat kita Kata ini bertujuan untuk membuat kita membandingkan perbuatan buruk kita dengan perbuatan yang lebih buruk daripada kita, sehingga kita mencukupkan diri dengan perbuatan buruk kita hanya karena ada yang lebih buruk dari kita. Misalnya, mendingan saya pacaran daripada berzina, atau mendingan saya tidak sholat subuh daripada tidak sholat seharian, dan lain-lain. Itulah tujuan setan, agar kita terlena dan akhirnya kita menganggap remeh dosa yang kita lakukan, sehingga terus-menerus menjadi kebiasaan. Yang kedua,
Setan juga mahir dalam menggunakan kata yang lain juga begitu. Nah, ini sama berbahaya dengan kata yang pertama. Kata ini bertujuan untuk membuat kita merasa less guilty atau merasa lebih tak bersalah hanya karena perbuatan buruk yang kita lakukan juga dilakukan oleh orang lain. Contohnya, ya nggak apa-apa saya yang pacaran, orang yang lain juga begitu. Nggak apa-apa saya menggosok, orang yang lain juga begitu. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya orang-orang mukmin apabila melihat dosa-dosanya seperti dia itu berada di kaki gunung. Dia takut jika gunung itu menimpanya. Sedangkan orang-orang yang fajir, dia melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di dalam hidung. Astagfirullah. Dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dan dia berkata, cukup begini saja. Maksudnya adalah dia menganggap bahwasanya perbuatan dosa yang dilakukan selama ini akan hilang hanya dengan sekali tepisan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang menganggap tidak masalah dengan dosa kecil, padahal benar seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dosa-dosa kecil yang bertumpuk suatu saat akan menjelma menjadi dosa yang besar atau malah dosa besar yang lebih berbahaya daripada dosa besar itu sendiri. Hal ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, la saghirata ma'a israrin wa la kabirata ma'al istighfar, yang artinya tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, juga tidak ada dosa besar dengan beristighfar. Hadis riwayat Ad-Dailami. Justru dosa kecil itulah yang mudah dijadikan umpan bagi setan kepada manusia. Jika setan menggunakan umpan dengan dosa besar, maka itu terlalu kelihatan dan manusia juga tahu tentang keburukannya. Seseorang mungkin bisa merasa bebas dengan dosa-dosa besar seperti berzina, mencuri, meminum khamar, dan lain-lain. Tetapi dia tetap harus meningkatkan kewaspadaan dari dosa-dosa kecil seperti memandang lelaki ajnabi atau menggosok dan lain-lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya agar kita bisa keluar dari kebiasaan buruk itu? Yang pertama, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, lalu sholat dan berdoa kepada Allah, meminta agar Allah mudahkan kita keluar dari kebiasaan buruk tersebut. Yang kedua, munculkan azam dan tekad yang kuat di dalam hati kita serta ketekunan untuk berusaha keluar dari perbuatan buruk itu. Ketika kita ingin keluar dari perbuatan buruk tersebut, maka hilangkan mindset di otak kita, ini yang terakhir kali deh. Karena jika setelah termindset di otak kita, ini yang terakhir kali deh, besok-besok juga akan seperti itu, ini yang terakhir kali deh. Lalu dia berbuat lagi, ini yang terakhir kali deh, dan seterusnya. Yang ketiga, berusahalah untuk mengganti perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Yang keempat, jika kita sudah berhasil menepis godaan pertama, kedua dan ketiga, maka selanjutnya kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan diri kita. Karena jika setan telah tahu bahwa mangsanya akan berusaha keluar dari perangkapnya, setan akan terus menguatkan godaannya juga tipu dayanya kepada kita. Akan terasa berat memang, tapi jika kita tidak memulainya sekarang, maka kapan lagi? Mungkin cukup sekian pidato yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat salah ucap atau salah perilaku, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin umroh berlama-lama. Semoga pidato saya membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wal akhir, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wan nihayah. Wassalamualaikum warahmatullahi